Yang dimaksud dengan kekerasan seksual terhadap anak apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak. Sering mengalami mimpi buruk hingga mengalami masalah tidur. Perilaku berubah, misalnya menggunakan mainan atau benda sebagai rangsangan seksual. Menjadi sangat tertutup dan pendiam. Dalam keadaan marah, emosinya akan sangat meledak dan tidak terkendali. Menyebutkan kata-kata atau istilah yang tidak pantas. Melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya. Menceritakan teman barunya yang berusia lebih tua dan menyebutkan kalau ia mendapatkan banyak hadiah dari orang tersebut tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba merasa ketakutan jika diajak ke suatu tempat tertentu atau ketika bertemu dengan orang lain padahal sebelumnya baik-baik saja. Anak mungkin menunjukkan tanda-tanda pemberontakan. Anak menjadi tidak nafsu makan. Jika mencurigai anak dilecehkan secara seksual, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghubungi dokter anak. Penting fisiknya diobati dulu, karena anak dalam kondisi tidak nyaman, terutama fisiknya. Dokter secara hukum wajib melaporkan semua kasus dugaan pelecehan atau pengabaian kepada pihak berwenang. Mereka juga dapat merekomendasikan terapis dan memberikan informasi yang diperlukan untuk penyidik. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan konsultasi psikolog. Jika telah dianiaya, seorang anak harus mendapatkan perawatan dari layanan ahli kesehatan mental yang terjamin. Dalam sebagian besar kasus, anak-anak yang telah dianiaya mengalami kerusakan emosional yang lebih besar daripada kerusakan fisik. Seorang anak yang telah dianiaya atau diperlakukan dengan buruk dapat menjadi depresi atau mengembangkan perilaku bunuh diri. Yang ketiga, ajak pendekatan dan komunikasi intens. Semakin muda usia anak dan semakin dekat hubungan anak dengan pelaku kekerasan, semakin serius kerusakan emosionalnya. Lebih mendengarkan keluhan anak, jangan terus-menerus bertanya kepada anak soal kejadian pelecehan itu. Dengan pengobatan ini, hal ini bisa cepat diatasi dengan melakukan pendekatan dan komunikasi intens. Memperkenalkan bagian tubuh sejak dini. Cara yang pertama dilakukan orang tua adalah dengan memperkenalkan bagian tubuh pada anak sedini mungkin. Hal ini bertujuan untuk mengajari anak apa arti dan fungsi sebenarnya dari bagian tubuh, terutama organ reproduksi yang dimiliki anak. Namun, penting bagi orang tua untuk menggunakan kata-kata yang pantas dalam menyebut bagian tubuh anak. Hal ini bertujuan agar anak mengetahui artinya dengan benar, sehingga dapat membantu anak berbicara dengan jelas jika terjadi sesuatu yang tidak pantas. Memberi pemahaman terkait bagian tubuh yang bersifat pribadi. Anak juga perlu diberi penjelasan bahwa mereka memiliki bagian pribadi yang tidak boleh dilihat, apalagi disentuh orang lain. Jelaskan bahwa orang tua dapat melihat anak telanjang saat mandi, tapi orang lain hanya boleh melihat anak dengan pakaian mereka. Namun jelaskan juga bagaimana situasi tertentu seperti saat diperiksa dokter dengan pendampingan orang tua mengharuskan anak untuk melepas pakaiannya. Ajarkan anak untuk bilang tidak. Pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, bahkan dalam lingkup keluarga besar. Oleh karena itu, ibu perlu mengajarkan anak untuk bilang tidak pada sentuhan atau aktivitas yang tidak diinginkan pada anak. Tujuannya tentu untuk menghindari pelecehan seksual. Sebagai contoh, ibu dapat mengajarkan anak untuk menjauh dan mengatakan tidak jika merasa tidak nyaman saat dikritik atau dipeluk orang dewasa, meskipun orang yang menyentuh anak adalah orang yang terlihat baik atau orang terdekat dari keluarga. Orang tua perlu menanamkan budaya malu pada anak. Penting bagi orang tua untuk menanamkan budaya malu pada anak, agar tidak sembarangan mengganti pakaian di tempat terbuka atau tempat umum. Selain itu, anak juga perlu diajari bahwa tidak ada orang yang boleh mengambil foto bagian pribadinya.